Pemerintah Jerman mulai melihat tanda-tanda terburuk akan menimpa Uni Eropa. Sejumlah negara Eropa tidak mematuhi sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Uni Eropa ke Rusia. Negara ini tetap membeli minyak Rusia, khawatir akan terjadi krisis energi di dalam negeri. Dukungan ke Presiden Volodymyr Zelensky juga mulai berubah dari Kongres AS. Usulan bantuan ke Ukraina sebesar 40 miliar dolar, sekitar 586 triliun mulai ditolak. Dilansir AP Selasa 24 Mei 2022. Sebanyak 11 senator Partai Republik dan 7 anggota Kongres memberikan suara menentang paket bantuan kolosal 40 miliar untuk Ukraina. Itu menjadi tanda awal perpecahan di Washington AS. Presiden Vladimir Putin mengandalkan Barat untuk kehilangan fokus dan itulah tantangan kami yang sebenarnya, kata Senator Christopher Coons. Orang-orang sama prihatinnya atau lebih peduli tentang kenaikan harga gas dan bahan makanan. Tambahnya, saya tidak yakin persatuan ini akan bertahan, ujarnya. Kami mungkin tidak mendapatkan suara berikutnya, kata Eric Tantor, mantan House Whip dan tokoh kunci dalam kebijakan sanksi terhadap Iran. Dia menjelaskan tidak ada yang yakin apakah AS sedang mencoba menghukum Rusia atas agresinya atau juga ada tujuan lainnya, kebijakan yang lebih halus yang memberi Kremlin jalan keluar dari sanksi jika itu berubah arah. Perpecahan mendasar atas tujuan perang Barat di Ukraina sejauh ini telah ditutupi oleh curahan solidaritas dan emosi. Tetapi keretakan mulai terlihat di permukaan, sementara Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck meluapkan kemarahannya ke sejumlah negara Eropa Timur. Kami melihat yang terburuk di Eropa, katanya dalam ledakan kemarahan di Davos. Dia menuduh Hungaria dan negara-negara bandel lainnya melumpuhkan upaya Uni Eropa untuk membuat embargo minyak Rusia secara penuh. Habeck yang merangkap sebagai Menteri Ekonomi mengatakan Jerman kurang lebih siap untuk menanggung kejutan dari pemotongan total impor minyak Rusia. Tetapi katanya yang lain ingin melanjutkan seolah-olah tidak ada yang berubah. Saya berharap semua orang bekerja untuk menemukan solusi dan tidak duduk diam dan bekerja membangun kemitraan mereka dengan Putin, katanya Yuri Vitrenkio, Kepala Konsorsium Energi Ukraina Naftogaz, mengatakan penolakan embargo minyak Rusia hanya dengan alasan palsu. Apa yang mereka inginkan? Tumpangan gratis untuk minyak Rusia yang didiskon, katanya. Seorang politisi veteran Jerman mengatakan penolakan Barat untuk mendengarkan kekhawatiran Moskow adalah salah satu penyebab utama konflik saat ini di Ukraina. Ia menuduh Barat mengabaikan kepentingan keamanan Rusia selama bertahun-tahun. Bahkan ia menuding Amerika Serikat dan kroninya mengambil keuntungan dalam perang tersebut. Pernyataan ini diungkapkan oleh Oskar Lafontaine yang dari 1995 hingga 1999 menjabat sebagai Ketua Sosial Demokrat di Jerman. Dilansir tribunwow.com dari RT Minggu 22 Mei 2022, Lafontaine berpendapat bahwa AS tengah melakukan pengancaman pada lawan politiknya. Untuk waktu yang lama, kita telah berada dalam situasi di mana Rusia dan China telah dikepung secara militer oleh AS, kata Lafontaine dalam sebuah wawancara dengan surat kabar sayap kiri Jongiwell. Mantan pemimpin SPD mengatakan, Moskow telah menjelaskan kepada NATO selama 20 tahun bahwa Ukraina telah tidak boleh menjadi bagian dari aliansi militer itu. Menurut Lafontaine, jika negara itu bergabung berarti rudal AS akan dikerahkan di perbatasan Ukraina-Rusia. Kepentingan keamanan ini secara konsisten diabaikan, kata politisi itu. Dan ini adalah salah satu alasan utama pecahnya perang Ukraina. Ia juga menolak argumen bahwa setiap negara bebas memutuskan aliansi mana yang akan bergabung. Semua orang tahu bahwa AS tidak akan pernah menerima aksesi Kuba ke aliansi militer dengan Rusia atau menyebaran rudal Rusia di perbatasan AS dengan Meksiko atau Kanada, beber Lafontaine. Menurutnya perhatian utama Rusia di Ukraina bukanlah aksesi NATO semata, tetapi prospek rudal yang muncul di perbatasan dengan waktu peringatan minimal. Lafontaine memecah krisis Ukraina menjadi 3 fase utama. Pertama, ekspansi timur NATO yang tiada henti, meskipun ada peringatan dari AS bahwa strategi tersebut berisiko menimbulkan konflik dengan Rusia. Yang kedua adalah keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menginvasi Ukraina. Dan yang ketiga adalah bentrokan dengan Joe Biden. Politisi itu mengatakan paket bantuan 40 miliar dolar Amerika untuk Ukraina, yang sebagian besar terdiri dari senjata, lebih lanjut merupakan bukti bahwa AS tidak menginginkan perdamaian. Mereka ingin melemahkan saingan mereka Rusia dan mengatakannya secara terbuka, ujar Lafontaine. Mereka yang tidak ingin lebih banyak orang mati harus menentang perpanjangan perang. Dan akibatnya juga menentang pengiriman senjata apapun. Berbicara tentang sanksi Rusia, Lafontaine mengklaim bahwa hal tersebut juga merugikan masyarakat. Namun di sisi lain dengan embargo migas Rusia, AS justru bisa menjual produksinya di Eropa. Ini semakin menyakiti orang-orang terutama mereka yang berpenghasilan rendah yang tidak dapat lagi membayar tagihan energi mereka, ujar Lafontaine. Kami menembak diri kami sendiri di lutut.
AS mungkin menertawakan kami karena mereka hampir tidak terpengaruh oleh sanksi. Mereka dapat menjual gas alam cair mereka di Eropa dalam jumlah yang lebih besar. Dan industri pertahanan mereka mendapatkan banyak bisnis. Informasi intelijen yang diperoleh Rusia menunjukkan bahwa Polandia dan Amerika Serikat sedang bersekutu menjalankan misi rahasia. Misi keduanya berkaitan dengan perebutan wilayah Ukraina yang disebut memiliki nilai historis bagi Polandia. Namun negara NATO itu akan menggunakan dalih membantu Ukraina menahan serangan Rusia. Diketahui Polandia dan AS merupakan dua negara NATO yang lokal menunjukkan dukungan untuk Ukraina. Polandia sebagai negara tetangga Ukraina merasa berbagi nasib karena turut menjadi sasaran ancaman Rusia. Bahkan Warsawa menyatakan kesediaan menjadi pangkalan militer AS maupun NATO, sementara AS rela menggelontorkan uang hingga berapa kuadriliun rupiah untuk mempersenjatai Ukraina. Di balik hal tersebut, Rusia menilai ada siasat yang disembunyikan, yakni untuk mendapatkan wilayah Ukraina yang dulunya milik Polandia. Dilansir tribunwar.com dari RT, Kamis 28 April 2022, menurut Kepala Badan Intelijen Asing Rusia, Sergei Naryshkin, dugaan rencana tahap pertama adalah penggerahan penjaga perdamaian Polandia di Ukraina Barat. Pasukan itu ditugaskan dengan dalih sebagai pelindungan dari agresi Rusia. Rincian operasi sekarang sedang dibahas antara Warsawa dan pemerintah Biden.